Onomi, Reimai, Reimai, Onomi. Oke, selamat siang Bung. Selamat siang. Semoga sehat selalu ini. Puji Tuhan. Amin, amin. Amin. Oke, sesuai dengan tor yang kami kasih, kita ingin banyak dapatkan informasi sebetulnya tentang masyarakat adat, tetapi kita ingin lebih spesifik di isu RUU-nya, gitu. Ini kan salah satu isu yang selama ini cukup kencang ya disuarakan oleh teman-teman khususnya Aman, karena RUU ini kalau nggak salah sudah ada 2009 gitu, sudah cukup lama sebetulnya kan. Jadi kita ingin tahu sebetulnya pertanyaan awalnya, pertanyaan kunci, nanti Bung bisa eksplor lebih jauh lebih dalam, kenapa rancangan undang-undang masyarakat adat ini mesti disahkan. Begitu, mungkin itu dulu dari pertanyaan awalnya, pertanyaan pembuka. Nanti setelah itu kita bisa gali lebih jauh. Gitu Bung. Mungkin Bung bisa banyak ceritakan dulu. Ya, terima kasih teman-teman JKLPK, Bung Amin yang sudah mengundang saya untuk bicara soal kenapa penting sekali RUU Masyarakat Adat segera disahkan. Ya, saya Jakub Sriwarimo, Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara, salah satu sayap Aman ya. Jadi Aman itu punya 3 sayap, 1 untuk pemuda, 2 untuk perempuan, dan 3 untuk pengacara. Jadi ada BPAN, ada Perempuan Aman, dan ada PPMAN. Oke, ya untuk kenapa penting RUU Masyarakat Adat ya? Nah, pertama saya tekankan bahwa RUU Masyarakat Adat ini adalah milik kita bersama, milik kita semua, sehingga sama sekali tidak hanya urusannya ini dengan masyarakat adat, atau karena masyarakat adat yang punya kepentingan semata. Tapi ini secara holistik atau secara komprehensif bahwa RUU Masyarakat Adat ini kepentingannya untuk kita semua. Meskipun implementasi ininya nanti pelaksanaannya memang lebih banyak di komunitas masyarakat adat atau di wilayah-wilayah adat. Nah, kenapa RUU Masyarakat Adat harus segera disahkan? Kita pertama pergi ke soal mandat konstitusi ya. Meskipun saya tidak akan berbicara banyak soal dari aspek hukum, karena bukan bidang saya, bidang hukum. Tapi pertama, bahwa regulasi yang mengatur tentang masyarakat adat itu sudah diundangkan di konstitusi kita. Sehingga ini menjadi utang ya, utang konstitusi kepada masyarakat adat, kepada kita semua ya. Nah, utang konstitusi itu kalau mau diperiksa sudah tercantum di pasal 18 B ayat 2 dan pasal 28 I ayat 3, di mana negara harus memastikan bahwa masyarakat adat harus diatur dengan produk hukum tersendiri, spesifik. Sebenarnya bukan semata pada jargon mengakui, karena selama ini memang masih banyak kita dengar soal pengakuan begitu. Tapi sesungguhnya di konstitusi atau UUD 1945 bahwa masyarakat adat sudah diakui, itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Tapi bagaimana kemudian
negara perlu membuat administrasi atau mengadministrasikan gitu ya, bahwa masyarakat adat harus punya regulasi tersendiri. Tapi kan udah ada tuh produk-produk hukum yang mengatur tentang masyarakat adat juga. Ada di Undang-Undang P3H, ada di Undang-Undang Pesisir dan Laut, ada Undang-Undang Lingkungan Hidup dan seterusnya. Tapi produk-produk hukum tersebut itu masih bersifat sektoral. Dan justru itu mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pengaturan gitu. Sehingga pada praktiknya di lapangan itu tidak menjawab kebutuhan masyarakat adat. Sering sekali masyarakat adat itu justru tidak mendapatkan posisi yang terdepan ketika bicara tentang sumber daya alam, ketika bicara tentang wilayah adat. Saya akan menyebut wilayah adat untuk secara atau membahasakan apa yang kita sebut sebagai hak-hak masyarakat adat ya. Jadi di wilayah adat itu terdapat hutan, terdapat sungai, terdapat gunung, terdapat sumber daya alam dan seterusnya. Jadi secara utuh sebutan untuk teritori sosialnya itu wilayah adat. Jadi masyarakat adat tidak hanya bicara hutan adat. Walaupun sejauh ini kita banyak mendesak pemerintah juga, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk segera melakukan ataupun membuat pengakuan terhadap hutan adat. Misalnya hutan adat Panduman Sipitu Huta. Tapi itu hanya satu bagian saja dari wilayah adat. Artinya wilayah adat yang saya maksud itu secara utuh. Jadi termasuk juga perkampungan, termasuk juga persawahan, termasuk juga pemakaman dan seterusnya. Itu tidak kemudian terpisah yang beda basis hukumnya. Itu satu kesatuan keseluruhan. Jadi masyarakat adat termasuk masyarakat adat tidak hanya di sekitar hutan, sehingga kita harus melepas bias bahwa masyarakat adat itu identik dengan hutan atau dekat dengan hutan, tapi juga masyarakat adat ada di pesisir, ada di pulau-pulau kecil. Jadi skopnya masyarakat adat itu tidak sesempit hanya di sekitar hutan gitu. Kemudian yang kedua, masyarakat adat adalah entitas pembentuk NKRI. Kalau kita bicara keberagaman sosial budaya, maka masyarakat adat adalah tiang-tiang yang menopang kebinekaan itu. Jadi Indonesia beragam tidak hanya dalam hal keyakinan, sebagaimana kita tahu bahwa isu ini menjadi paling menonjol atau paling sering dikaitkan dengan isu keberagaman, khususnya bicara toleransi. Bahwa kita ini ya, secara keseluruhan terdiri dari beragam suku yang adat dan budayanya berbeda-beda ya, tradisinya berbeda-beda, memiliki kekhasan tersendiri. Sehingga itu yang mau kita tekankan, bahwa Indonesia itu beragam, Bhinneka Tunggal Ika, tidak hanya bicara pada itu tadi yang saya sebutkan soal isu keyakinan dan seterusnya, yang itu memang menjadi masih isu bulan-bulanan di kita gitu. Nah, tapi justru kekayaan kita ini, kekayaan keberagaman ini, kalau ini hilang, ya hilang sudah Indonesia yang katanya beragam itu, gitu loh. Itu akan hilang, gitu loh. Nah, keberagaman ini kan tercermin pada masyarakat adat. Kalau kita bicara Indonesia, kita tidak bisa bicara hanya pada satu suku bangsa yang menonjol atau hanya satu faktor ya. Jadi katakanlah misalnya Jawa gitu ya, Indonesia kemudian hanya Jawa saja. Tidak, kita akan bicara Batak, kita akan bicara Melayu, kita akan bicara Bugis, kita akan bicara Papua, Ambon dan sebagainya. Jadi masyarakat adat ini semua dengan identitasnya masing-masing, dengan keberagamannya itu membuat kemudian kita akan hidup dalam keharmonisan yang universal.
Nah, itu terawat di akar ya, di akar keberagaman itu sendiri, yaitu masyarakat adat. Kalau masyarakat yang lain banyak juga yang yang peranakan atau apa, tentu tidak bisa kita tidak bisa sebutkan bahwa itu adalah bagian dari bentuk entitas ini ya, bentuk NKRI. Sekalipun mereka sudah menjadi bagian dari warga negara, tapi itu masuk menjadi pelengkap keberagaman gitu ya. Tapi kalau yang disebut akar, tanpa akar itu, tanpa masyarakat adat, tanpa suku-suku itu ya nggak ada keberagaman gitu loh. Itu yang saya sebut kalau itu hilang, ya hilang juga kekayaan kita ini, hilang juga Indonesia itu. Kalau semuanya jadi daerah industri, baik itu perkebunan, tambang, maupun pariwisata yang berkonsep urban itu, lantas keindonesiaan kita apakah masih eksis? Saya meragukan. Nah, jadi kita jangan lupa daratan gitu ya, jangan lupa daratan. Mentang-mentang kita misalnya sudah melihat aspek perkotaan urban yang begitu modern gitu ya, begitu maju katakan begitu. Tapi kita jangan lupa bahwa jangan lupa daratan bahwa kita ada akar budaya kita gitu, ada akar sosial budaya kita yang sangat kuat dan itu tidak bisa terpisah dari keutuhan NKRI ini. Jadi kalau mau dibilang apa ya, kita bicara bangga dengan keberagaman ya mestinya bicara masyarakat adat gitu. Jadi kita jangan lupa daratan. Jadi karena itu Indonesia bukan negara industri seperti negara-negara di Eropa atau di Amerika sana gitu ya. Kita sesungguhnya kan negara yang punya dua garis utama menurut saya, dua garis utama yang menjadi ciri khas kita. Satu, ya kita adalah masyarakat agraris, dan yang kedua kita masyarakat bahari. Gitu. Jadi agraris dan bahari, bukan industri maksud saya. Sehingga agraris dan bahari itu semua adalah tradisi hidup turun-temurun masyarakat adat. Tradisi hidup turun-temurun suku-suku bangsa di Indonesia. Bukan baru kemarin sore atau si abad yang lampau, itu turun-temurun sehingga masyarakat adat itu membawa pengetahuan, warisan pengetahuan yang secara turun-temurun gitu. Nah itu kalau kita misalnya bicara bahari ya, kita tahu Indonesia 2/3-nya adalah bahari atau kelautan, bukan daratan gitu ya. Justru lebih besar sebenarnya adalah bahari atau kelautan, yang itu kita sebenarnya menurut saya kita lupa gitu ya. Presiden Jokowi pernah bilang kita sudah lama menunggungi laut. Ya setuju ya dengan itu ya, bahwa kita seolah-olah tidak kenal atau merasa jauh sekali dari laut, jauh sekali dari bahari. Padahal wilayah kita itu 2/3 adalah lautan gitu. Nah ini kan ada yang miss, ada sesuatu yang bermasalah di sini. Nah mestinya ini akan bisa muncul, akan bisa kita ketahui secara bersama kalau memang ya kita ya belajar pada masyarakat adat gitu loh. Apakah ada masyarakat adat di laut? Ada banyak masyarakat adat pesisir, masyarakat adat pulau-pulau kecil gitu. Jadi semua ini satu kesatuan yang saya sebutkan tidak terpisahkan. Nah itu bagian dari keberagaman tadi gitu ya. Jadi kalau kita bicara dua itu, agraris dan bahari ya mestinya kita pahami itu. Nah selebihnya agraris, sayangnya gitu ya, bicara agraris dan bahari sampai sekarang kita nggak berdaulat ya. Kita cek misalnya bicara pangan, bicara hasil-hasil agraria. Apa yang kita alami hari ini adalah kita justru mengimpor beras dari Vietnam. Vietnam negara kecil, ya.
di utara kita. Justru kita mengimpor beras, menurut saya itu tidak masuk akal. Negara sebesar ini, kita justru mengimpor beras, gitu ya. Alih-alih mendukung petani, memperkuat masyarakat adat yang sebagian besar adalah juga petani, kita justru membangun food estate. Ya, food estate itu saya tidak tahu itu logikanya seperti apa. Apakah itu akan menghidupi satu bangsa besar seperti Indonesia lewat food estate di Kalimantan Tengah dan di Pandu Marsipiti Utara? Saya tidak habis pikir Pandu Marsipiti Utara berapa, hanya 2000 hektar sekian. Indonesia 260 juta penduduk. Saya tidak paham gitu ya. Sementara masyarakat adat yang hari-harinya memproduksi pangan itu dihajar terus. Kita itu terus dibenturkan dengan kebijakan lah, dibenturkan dengan perusahaan lah, dibenturkan dengan bahwa masyarakat adat tidak eksis lah, bahwa masyarakat adat tidak ada lah, dan seterusnya. Nah itu yang apa ya? Menurut saya poin kedua yang penting sekali menjadi cakupan. Kenapa di dalam RUU masyarakat adat itu disampaikan bahwa ya RUU masyarakat adat akan menjadi undang-undang masyarakat adat akan menjadi payung hukum untuk masyarakat adat, gitu ya. Masyarakat adat yang beragam yang saya sebutkan, baik mereka yang ada di sekitar hutan maupun di pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dan semuanya. Kemudian ketiga, kita bicara lingkungan, ya, lingkungan dengan segala isinya. Nah, kalau kita lihat hari ini lingkungan kita perlu berkaca lagi nih, kita perlu cek lagi. Apakah kita terpisah dari krisis iklim dunia? Maksud saya krisis iklim dunia yang ini sudah melanda beberapa negara di Amerika, di Eropa dan di mana-mana ya. Apakah kita tidak ada hubungannya dengan itu? Ya. Apakah kita tidak ada hubungannya dengan melelehnya es di kutub utara dan selatan? Apakah kita tidak ada sangkut pautnya dengan naiknya permukaan laut? Ya, apakah Indonesia tidak punya keterkaitan dengan cuaca yang semakin sulit terprediksi? Ya, apakah kita tidak terikat dengan adanya badai, bencana, gempa seperti di Majene kemarin dan sebelum-sebelumnya di Jawa Barat juga, longsor, banjir di Kalimantan Selatan, kebakaran dan seterusnya yang ini semua akibat krisis iklim, ya, krisis lingkungan. Menurut saya sama sekali Indonesia tidak terpisah dengan itu. Kita satu kesatuan di dalam satu planet yang sama. Jadi tidak mungkin ketika sebuah badai Katrina misalnya di Amerika Latin itu itu berdiri sendiri begitu, tidak bisa atau tidak ada kaitannya dengan penghidupan di Indonesia. Perubahan iklim justru ada di mana-mana, termasuk di Indonesia. Dan penghancuran lingkungan pun ada di mana-mana, termasuk di Indonesia. Jadi perubahan iklim dan dampak-dampaknya itu kita semua merasakannya. Masalahnya, pernahkah kita menyadari apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi risiko krisis iklim yang mengerikan itu? Nah ini betapa pentingnya ya pengakuan dan penghormatan terhadap mereka-mereka yang berjuang di posisi terdepan untuk melawan krisis iklim. Salah satunya masyarakat adat. Ya. Masyarakat adat sudah mumpuni ribuan tahun menjaga wilayah adatnya tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Coba sebutkan ya di komunitas adat mana di Indonesia ini yang masyarakat adatnya menyebabkan terjadinya longsor, bencana dan segala macam akibat kerakusan atau akibat ketamakan misalnya. Saya tidak menemukannya bahwa wilayah-wilayah adat masyarakat adat hari ini
itu banyak terjadi bencana, apakah banjir, longsor dan sebagainya, perlu kita cek. Justru di situ sudah hadir konsesi-konsesi. Apakah perkebunan, apakah pertambangan, apakah HTI untuk kertas dan sebagainya. Itu semua apa yang terjadi di situ, bahwa hutan-hutan masyarakat adat, wilayah-wilayah adat itu digundulin kan, dihancurkan semua. Tidak peduli apakah di situ ada hutan keramat, apakah ada di situ hutan produksi yang wajib dilindungi, atau apakah ada di situ marga satwa yang ini, dan seterusnya, dan terutama masyarakat adatnya, gitu ya, dan terutama masyarakat adatnya. Itu saya yakini bahwa tidak ada masyarakat adat dimanapun, ya khususnya di Indonesia, yang menjadi penyumbang terjadinya krisis iklim. Saya tidak menemukan, saya nggak tahu, mungkin ada penelitian tertentu, tapi saya tidak menemukan bahwa ada kearifan lokal, ada aktivitas masyarakat adat yang kemudian menyebabkan banjir badai atau banjir bandang, gitu ya, sehingga itu menjadi salah satu penyumbang pada krisis iklim. Itu. Kemudian kalau bicara berikutnya, saya kira saya tidak ini ya, saya katakan tadi tidak akan bicara banyak soal aspek hukum ya, karena aspek hukum bukan bidang saya. Tapi ada pihak-pihak ya yang wajib juga didengar, gitu ya, dalam masyarakat, dalam RUU masyarakat ini. Kenapa harus segera disahkan, gitu. Artinya RUU masyarakat adat ini tidak hanya menjamin secara global persoalan isu masyarakat adat. Kenapa kemudian itu menjadi penting? Tapi juga ada pihak-pihak tertentu yang wajib juga didengarkan, sehingga RUU ini atau undang-undang ini nantinya adalah menjadi undang-undang yang bersifat inklusif. Ya, jadi tidak ada yang tertinggal di belakang, ya. Tidak ada yang kemudian menjadi objek ataupun pihak yang kemudian dinomorsekiankan, gitu ya. Nah, kalau karena kita bicara RUU masyarakat adat, undang-undang masyarakat adat ini adalah untuk kita semua, tidak hanya untuk masyarakat adat, tapi juga untuk non masyarakat adat. Maka seperti saya katakan tadi, semua pihak harus terlibat dan harus merasa memiliki, gitu. Jadi tidak ada yang kemudian tertinggal di satu pun, ya, tidak ada. Jadi no one left behind, kata Inggrisnya, ya, kayak gitu-gitu. Nah, saya coba spesifikkan dua pihak yang kenapa menjadi penting untuk tidak ditinggalkan itu, khususnya dalam konteks masyarakat adat, ya. Pertama, perempuan. Jadi perempuan adat sama seperti perempuan pada umumnya mengalami banyak juga kekerasan, ya, banyak peminggiran atau marginalisasi, baik fisik maupun verbal dan seterusnya. Jadi banyak juga yang kemudian hak-hak perempuan adat itu seolah-olah tidak diprioritaskan, gitu ya. Bahwa perempuan adat pada dasarnya adalah ibu. Sebenarnya mereka adalah ibu yang tidak hanya melahirkan, tapi juga menjaga kehidupan. Mereka yang merawat ilmu pengetahuan warisan leluhur seperti bercocok tanam, ataupun dalam kehidupan harian, ya, misalnya di rumah tangga, gitu ya. Itu semua itu mereka yang menjaga, gitu ya. Mereka semua yang memelihara eksistensi itu, dan kemudian menjadi bagian dari masa depan, ya, bagian dari persiapan untuk masa depan generasi penerus. Nah, itu sayangnya perempuan adat, ya, mungkin sama juga seperti perempuan non masyarakat adat, bahwa mereka seringkali diabaikan, maksud saya, dalam proses-proses pengambilan keputusan. Ya, tidak hanya dalam konteks bernegara, tapi juga di dalam di dalam komunitas adat itu sendiri. Sehingga
ini juga penting sekali diperhitungkan, dilihat kenapa kemudian ini menjadi aspek penting, kenapa undang-undang masyarakat adat itu sangat penting sekali segera disahkan, gitu. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, ini bagian dari inklusivitas kita sebagai masyarakat adat. Jadi aturan atau regulasi yang kita harapkan, yaitu undang-undang itu akan memastikan perempuan adat juga terlibat penuh dalam pengambilan keputusan yang itu berdampak pada seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, sebelum yang kedua, jadi maksud saya untuk misalnya perempuan, ya tantangannya itu ya seperti kita tahu umum di Indonesia masih sistem kita kan masih sistem patriarkis ya, jadi itu sangat berpengaruh besar, berdampak besar pada bagaimana masyarakat adat khususnya perempuan adat dalam mengembangkan diri, tapi juga menjaga seluruh ciptaan yang utuh itu ya, keutuhan ciptaan itu sesuatu yang tidak terpisahkan, dan itu penting sekali. Itu kenapa di di RUU masyarakat adat itu bagaimana posisi perempuan adat itu sangat ditekankan juga. Kemudian yang kedua adalah generasi penerus masyarakat adat atau pemuda-pemudi adat, ya. Nah, tadi perempuan, kemudian generasi penerus. Nah, ini tentu generasi penerus memegang tanggung jawab yang sangat luar biasa di masa depan. Nah, generasi penerus atau muda-mudi adat itu yang akan menjadi pewaris atas seluruh kearifan lokal, atas seluruh pengetahuan tradisi, atas seluruh sumber daya yang ada di wilayah adat, atas seluruh hak masyarakat adat, atas seluruh identitas, atas seluruh penanda kita sebagai masyarakat adat. Jadi generasi penerus itu posisinya memang sangat fundamental gitu ya, sehingga untuk terjadi terus menerus keberlangsungan kehidupan yang keberlangsungan kehidupan tidak hanya di komunitas masyarakat adat sendiri, tapi juga menjadi satu kesatuan dalam lingkup yang lebih luas, yaitu dalam keberagaman sebagai satu kesatuan di dalam NKRI, itu menjadi sangat fundamental bahwa generasi penerus harus menjadi pihak yang juga wajib didengar, perlu dikasih kesempatan, ya, wajib diikutkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini sering sekali kebutuhan pemuda adat itu hanya dikerdilkan pada soal cakupan pekerjaan. Ya, kita menempuh pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi misalnya. Tujuannya apa? Hanya soal aspek ekonomi, gitu ya. Hanya soal aspek bagaimana kita berpendapatan, gitu. Nah, itu untuk generasi penerus masyarakat adat tidak sesimpel itu, ya, tidak selurus itu garis yang kemudian menjadi penting bagi kami generasi penerus masyarakat adat. Jadi kita tidak hanya bicara mengejar nilai ekonomi, ya, sama seperti mungkin katakanlah anak urban yang ya kurang lebih ke arahnya ke sana, gitu ya. Nah, masyarakat adat tidak seperti itu. Jadi kita generasi penerus, pertama, kita sudah punya wilayah adat yang menjadi lapangan pekerjaan. Kalau kemarin negara menerbitkan Omnibus Law Cipta Kerja, kita katakan menjaga wilayah adat adalah jalan ninja kami sebagai pemudi adat. Karena kami sudah punya lapangan pekerjaan, yaitu kampung, yaitu wilayah adat. Apakah masyarakat adat bisa hidup dari wilayah adatnya? Loh, siapakah yang meragukan masyarakat adat sudah hidup turun-temurun di kampungnya, di wilayah adatnya? Tidak ada persoalan. Cukup. Bahkan lebih dari cukup.
mengikuti tren dunia, misalnya bahwa generasi penerus harus mengikuti sistem pendidikan yang terlembaga, artinya yang terlembaga harus berbayar, artinya ada biayanya. Masyarakat Arab sanggup membiayai anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Emangnya masyarakat Arab selain bekerja di wilayah adatnya, apakah dia juga bolak-balik ke kota? Tidak. Mengolah sawah, mengolah ladang, mendapat hasil hutan atau ikan sebagai nelayan cukup. Jadi lapangan pekerjaan itu ya di wilayah adat sudah tersedia gitu. Nah itu yang kemudian apakah ini bertentangan atau misalnya ini sesuatu yang tidak biasa bagi orang dan juga memang tidak diajarkan di sekolah-sekolah, bagi kami masyarakat adat tidak masalah. Tidak ada sesuatu yang harus mengejar impian, harus mengejar cita-cita itu harus pergi ke kota sejauh-jauhnya supaya bisa dianggap manusia. Enggak. Supaya bisa dapat pekerjaan, supaya bisa hidup sejahtera. Tidak. Masyarakat adat sudah punya itu. Jadi kita dengan wilayah adat yang kita punya, kita sanggup kok. Bisa kok kita bertahan hidup. Ya, jadi itu kenapa kemudian generasi penerus itu memang salah satu subjek yang sangat penting dalam RUU masyarakat adat. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan semua ya, tapi kemudian satu kesatuan ini saya coba rinci dari perempuan ke pemuda dan isu-isu yang lain tadi, bahwa itu pokok-pokok yang melengkapi yang tidak terpisahkan, pokok-pokok yang menjadi inti-inti dari kenapa undang-undang masyarakat adat itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi kalau kita kalau isunya hanya soal sekadar lapangan pekerjaan, saya kira kita sudah mumpuni lah dalam hal itu. Jadi tidak usah kita berbicara panjang lebar dengan teori-teori ini itu segala macam. Coba kita cek ke Vietnam. Memangnya Vietnam itu memperkuat petaninya sehingga mereka mengekspor beras itu. Memangnya itu sesuatu yang tidak relevan. Emangnya itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Emangnya itu sesuatu yang tidak modern. Emangnya itu sesuatu yang tidak anak muda. Emangnya itu sesuatu yang ketinggalan zaman. Hello, Vietnam itu mengekspor loh, bukan impor, mengekspor. Mereka itu mandiri secara pangan gitu loh. Maksud saya hal yang sama mestinya itu sudah kita kerjakan gitu sebagai masyarakat adat. Jadi saya kira tidak ada yang perlu diragukan dalam konteks kita ya generasi penerus ini terbebas dari ataupun tidak hirau soal lapangan pekerjaan. Harus cipta lapangan kerja lah, harus undang investor seluas sebanyak-banyaknya lah. Enggak. Saya kira itu sesuatu yang keliru itu saya kira. Jadi kalau kita makanya generasi penerus masyarakat adat, kita hari ini pemuda-pemudi adat itu ya dengan sangat tegas bilang bahwa ya menjaga wilayah adat adalah jalan ninja kita, jalan ninja kami sebagai generasi penerus masyarakat adat gitu. Jadi kita jangan lupa ya, kita sebagai pewaris itu ya untuk meneruskan terawaknya Indonesia ini juga gitu loh, yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Bung Jakob, ya. Sebelum lanjut, tadi udah banyak hal ya kenapa RUU ini mesti disahkan begitu. Soal mandat konstitusi, soal keberagaman, soal tadi ini negara bahari, agaris gitu. Tapi saya belum dapat ini soal konflik gitu. Saya ingin tanya konfirmasi, apakah kalau seandainya RUU ini disahkan itu bisa setidaknya mengatasi banyaknya konflik. Kan kita tahu nih banyak konflik di kawasan hutan, di mana masyarakat ada konflik dengan perusahaan, dengan industri. Apakah dengan hadirnya rancangan undang-undang ini itu bisa mengatasi atau bisa menjadi solusi lah agar kedepannya tidak lagi terjadi konflik gitu? Ya, pasti.
Justru itu kita mempersiapkan RUU Masyarakat Adat ini salah satunya untuk menjawab itu. Jadi masyarakat adat sudah makan minum dengan konflik. Itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Tentu undang-undang masyarakat adat ini kita dorong supaya untuk salah satunya untuk menertibkan persoalan-persoalan di lapangan, menghentikan konflik. Nah, undang-undang masyarakat adat ini disusun untuk meluruskan ya seluruh kebijakan-kebijakan yang sektoral tadi, bahwa banyak kebijakan yang berbicara terkait masyarakat adat di berbagai sektor, tapi karena sifatnya tidak menyeluruh sehingga bahkan daya dorongnya pun itu tidak terasa gitu ya, tidak ini. Sementara konflik ini terciptakan akibat perizinan yang sembarang diberikan oleh pemerintah terhadap pihak-pihak swasta atau pihak-pihak ketiga yang itu tidak atau tanpa konsultasi dengan masyarakat adat, gitu ya. Sehingga ketika kita di lapangan itu sudah berhadapan langsung dengan produk kebijakannya. Produk kebijakan yang saya maksud adalah hadirnya para investor-investor itu, hadirnya para korporasi-korporasi itu. Jadi ketika korporasi hadir di lapangan, jelas saja kita tidak pernah mengundang mereka. Bagaimana ceritanya kemudian kita mau kemudian menerima begitu saja mereka datang dan kemudian merobohkan seluruh hutan kita, menghancurkan seluruh sumber daya kita, menghancurkan seluruh wilayah adat kita. Ya tidak masuk akal. Ya jelas ya kita konflik, ya terus terang saja kita perang gitu loh. Jadi tidak bisa tidak bahwa itu kan tercipta top down ya. Jadi konflik itu tercipta sistematis, terstruktur, sehingga makanya undang-undang ini untuk meluruskan atau untuk menghilangkan seluruh aspek-aspek yang kemudian menjurus pada terjadinya konflik antara masyarakat adat dengan pihak ketiga tadi, sehingga itu sudah diatur, jadi sudah dirumuskan dengan sangat mendalam oleh tim perumus di Aman dan dengan gerakan masyarakat adat, di mana berbagai pasal atau seluruh susunan pasal yang ada di rancangan undang-undang masyarakat adat itu salah satunya desain untuk memang menghentikan konflik yang terjadi di wilayah adat, untuk juga bahkan tidak hanya menghentikan konflik, tapi juga untuk membantu meringankan pemerintah. Ya, jadi kalau masyarakat adat konflik dengan perusahaan itu biayanya kan tidak sedikit. Masyarakat adat tidak bisa tidak ya mau seperti apapun kriminalisasi bentuknya segala macam, namanya kita memperjuangkan hak itu akan dipertahankan terus, maupun sekalipun kekuatan tidak berimbang, tidak masalah. Karena kita memperjuangkan hak-hak kita yang turun temurun dari warisan leluhur kita kan. Jadi sama sekali tidak membangkang pada negara, tidak. Justru itu kita mau meluruskan bahwa lewat undang-undang ini kita ingin membantu negara nih sebenarnya. Kalau negara bicara investor, bicara investasi, ayo, tidak ada yang kemudian dari komunitas, dari pihak masyarakat adat, tidak ada yang kemudian menyebabkan investor-investor itu lari terbirit-birit atau keluar dari wilayah adat. Tidak ada. Tapi kalau kedatangannya seperti tadi melalui kebijakan yang tidak konsultatif dengan kita, ya tentu saja namanya tamu tidak diundang, ya kita perlu pertanyakan, dan kemudian kedatangan mereka tidak hanya datang diam-diam, tapi juga sudah membawa peralatannya dan menghancurkan seluruh warisan leluhur, ya siapa yang tidak akan berjuang kan begitu. Jadi nah itu, jadi dengan adanya undang-undang ini konflik itu akan redam, sehingga ongkos politik dalam konteks kriminalisasi itu atau dalam konteks konflik itu akan berkurang. Dan kami yakin, kalau ya masyarakat adat yakin bahwa jika investasi aman, artinya investor juga tidak akan mengeluarkan kos besar, sehingga mereka akan nyaman berinvestasi kan begitu ya. Tapi itu semua akan tercipta jika memang terjadi duduk bersama. Jadi ada prinsip ini kan FPIC atau
persetujuan bebas tanpa paksaan. Nah, itu yang akan didorong lewat undang-undang masyarakat adat ini, sehingga tidak terjadi selisih paham atau apa. Karena seluruh negara kan tentu beralasan kita ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan semua warga negara Indonesia, untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 kan. Ya betul. Dan kita juga sepaham dengan itu. Jadi masyarakat adat tidak kemudian melarang-larang bahwa negara tidak boleh ini itu, gitu ya. Tidak, tapi ayo duduk bersama. Jadi yang namanya masyarakat adat sebenarnya musyawarah saja kan. Makanya FPIC itu yang harus dihormati. Masyarakat adat punya sistemnya musyawarah mufakat, ya dihormati dong. Kita juga menghormati pemerintah atau negara yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang kita kemudian tolak atau kita bilang itu tidak boleh dan bla bla bla. Tidak begitu sebenarnya. Jadi undang-undang masyarakat adat ini ya itu akan melerai atau akan menghentikan dan mengurangi konflik-konflik. Nah, kalau begitu dari cerita Bung Jakub tadi kan sebetulnya spiritnya kan ini bagus sekali ya, semangat RUU ini. Nah, masalahnya adalah kenapa sampai detik ini itu belum juga menjadi pembahasan penting di DPR untuk segera disahkan. Bahkan dari berita yang kita lihat waktu sidang Badan Legislasi DPR itu ada partai yang jelas-jelas mengatakan ini belum penting gitu. Nah, kalau tadi dari uraian Bung Jakob ini sangat bagus spiritnya, bahkan juga satu cara untuk mengatasi konflik, tetapi ini kenapa belum juga ditetapkan? Mungkin ada kendala apa yang Bung Jakob ketahui yang bisa dibagikan ke masyarakat gitu? Ya, ini ya pertama menurut saya political will pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi belum ada ya, meskipun dia di periode pertama berjanji untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undang dan juga membentuk Satgas Masyarakat Adat. Nah, tapi lagi-lagi saya kira ini political will tidak ada belum ada dari pemerintah. Nah, saya tidak tahu kalau bicara sudah political will, tentu itu sudah ruang lingkupnya mereka gitu ya, pihak pemerintah. Nah, kemudian kemarin kan kalau tahun ini kembali masuk program legislasi nasional prioritas ya. Lalu dalam persidangan terakhir Partai Golkar menolak dengan mengatakan belum menjadi prioritas, belum menjadi ini gitu ya. Menurut saya ini sesuatu yang tidak dipahami oleh partai-partai ini, terutama partai-partai besar, bahwa undang-undang masyarakat adat ini adalah satu formula yang menjadi salah satu aturan yang terbaik menurut saya dalam dalam kapabilitas kita sebagai negara besar. Jadi undang-undang ini karena dia memang menyeluruh ya. Jadi meskipun kalau nggak salah hanya sekitar 48 pasal, tapi dia menyeluruh bahwa ini menjadi aturan yang menurut saya sangat sangat kental tugasnya, sangat kental perintahnya untuk merawat keindonesiaan itu. Apapun aspeknya ya, baik aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, atau aspek yang lain, sangat kental ini untuk merawat keindonesiaan. Jadi saya tidak tahu apakah hal-hal seperti ini tidak menjadi prioritas bagi kaum elit. Saya tidak tahu apakah ini malah menjadi batu sandungan bagi kelompok-kelompok tertentu juga untuk mereka entah berinvestasi atau mau melancarkan atau melanggengkan
kekuasaannya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa undang-undang ini bukan semacam undang-undang politik yang bertujuan untuk makar atau keluar dari NKRI, enggak sama sekali. Justru ini undang-undang di dalam NKRI gitu kan. Tapi memang dia ya kekuatannya ataupun ininya ya tanggung jawabnya ataupun ininya bahwa dia memang untuk merawat keindonesiaan gitu. Nah, tapi di sisi lain, kenapa juga ini belum disahkan? Menurut saya ini juga mungkin masih minimnya kampanye terkait RUU Masyarakat Adat ini. Nah, ini yang menjadi penting sekali bagi kita semua untuk bisa sama-sama menyerukan agar Undang-Undang Masyarakat Adat segera disahkan. Kalau seperti saat ini teman-teman JKLPK undang dan kemudian kita diskusi hari ini, kami secara keseluruhan, secara umum menurut saya berterima kasih dengan teman-teman yang sudah berinisiatif juga untuk membantu mengampanyekan isu ini. Nah, misalnya yang kayak gini sebenarnya yang perlu kita perluas, bahwa saya jamin, ya saya katakan bahwa Undang-Undang Masyarakat Adat ini adalah milik kita bersama, bukan hanya spesifik khusus untuk keperluan masyarakat adat. Nah, tapi itu yang mungkin belum tersampaikan ke masyarakat luas, bahwa undang-undang ini penting segera disahkan, sehingga tekanan publik terhadap pengambil kebijakan belum terasa, sehingga mereka bisa saja gampang-gampang bilang belum penting, belum begitu terlalu dibutuhkan dan lain-lain, seperti yang disampaikan oleh Partai Golkar. Salah satu masalahnya Partai Golkar ini kan salah satu yang mendominasi juga ini di DPR RI kan, jadi sesuatu yang tidak, ini sesuatu tantangan menurut saya. Jadi itu sih kenapa tiga hal itu ya menurut saya yang menjadi kenapa RUU ini belum disahkan sampai hari ini. Ya benar, ini sejak sudah masa Pak SBY dulu. Ya, sepakat tadi itu Bung. Tadi apalagi sempat Bung bilang ini juga dalam rangka merawat kebinekaan. Selama ini kan isu kebinekaan itu yang paling muncul di atas kan soal antar agama, antar iman gitu ya. Jarang sekali menyentuh teman-teman atau komunitas adat, padahal itu juga bagian dari kebinekaan itu. Mungkin memang publik belum terlalu aware dengan masyarakat adat, apalagi tentang advokasi RUU masyarakat adat begitu. Mungkin itu yang bisa kita lakukan sama-sama, khususnya kepada generasi muda saat ini. Kalau kita lihat di banyak misalkan ikuti pemberitaan, ada satu isu yang sangat menarik saja itu bisa langsung publik langsung peduli gitu. Nah, kira-kira itu juga yang mau kita lihat di isu ini, supaya publik tahu ini tuh bukan hanya miliknya masyarakat adat aja, tapi milik semua. Tapi bagaimana menyampaikan itu, mendaratkan itu ke publik, nah itu mungkin formulanya yang masih terus kita cari gitu, yang kita gali gitu. Persis, itu juga menjadi tantangan berat juga khususnya di kami di Aman, BPAN dan ini kan, bahwa apa ya yang kemudian satu poin yang menjembatani antara kita ini dengan orang awam gitu ya, sehingga mereka juga merasa bahwa RUU ini adalah bagian dari mereka, jadi bagian dari kita bersama. Itu juga salah satu yang menjadi sampai hari ini menjadi tantangan terbesar, bagaimana kemudian menghubungkan kita dengan terutama milenial gitu ya, yang tentu isunya sangat receh sekali, nggak peduli penting receh, tapi nah itu sih menjadi tantangan di kita ya. Oke, Bung Jakob, kita udah dapat banyak masukan informasi terkait advokasi rancangan undang-undang masyarakat adat. Ya, kita berharap ini semoga aja ya, di tahun ini kan sudah masuk di prolegnas prioritas ya. Semoga pejabat yang duduk di sana itu serius membahas ini, dan semoga nanti ada kabar baik yang bisa kita dengar gitu. Terima kasih Bung Jakob. Tapi jika ada
1-2 poin yang mau disampaikan, boleh sebagai closing statement. Ya, saya ingin menyampaikan dari sisi ekonomi, karena ini penting juga ini untuk diketahui menurut saya bahwa masyarakat adat kalau bikin semacam hitung-hitungan terhadap nilai ekonomi yang dihasilkan oleh masyarakat adat itu juga sangat besar. Maksud saya ini kalau kita bicara dalam konteks sumbangsih kepada negara, sumbangsih secara ekonomi misalnya, masyarakat adat tidak kalah besarnya menyumbang gitu ya. Okay. Nah, kemarin tahun 2018 bahwa Aman kerjasama dengan universitas-universitas ternama seperti Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran dan UGM melakukan penelitian yang disebut penelitian evaluasi ekonomi di 6 kabupaten, di mana tiap-tiap kabupaten satu atau 2 komunitas masyarakat yang diteliti. Satu itu di Sorong, di Papua Barat, kemudian 2 di Bulukumba di Sulawesi Selatan, dan kemudian ketiga di Endrekang di Sulawesi Selatan juga, terus keempat di Sintang Kalimantan Barat, kelima di Kasepuan Karang di Banten, dan keenam di Mentawai di Sumatera Barat. Dari keenam penelitian yang dihasilkan, kemudian dibandingkan dengan PAD per kabupaten, pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat jauh lebih tinggi, lebih besar dari PAD tiap kabupaten itu. Jadi maksud saya ini kalau masih bicara soal ekonomi, soal sumbangsi, bahwa masyarakat adat juga tidak semiskin itu gitu loh, tidak sesepele itu gitu loh. Bahwa kita juga jadi dengan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya, dengan seluruh kebiasaan tradisinya merawat dan menjaga alam itu, apalagi kalau misalnya pemerintah mendukung memperkuat petani, misalnya harga-harga gabah atau beras petani atau produk-produk pertanian petani atau masyarakat adat itu dinaikkan, didukung oleh pemerintah, saya kira jauh lebih tinggi lagi dari situ. Nah itu tinggal, jadi maksudnya itu hanya semacam perbandingan saja atau semacam catatan saja bahwa kenapa kemudian undang-undang masyarakat adat ini begitu penting bagi kita semua, karena itu untuk salah satunya ya dengan kita bebas tanpa paksaan merawat merawat kampung kita. Saya kira apa yang diperintahkan di pasal 33 itu, UUD 1945 itu juga bersama-sama dengan pemerintah terwujud gitu loh. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang seolah-olah mereka sendiri yang memikirkan dan mengusahakan gitu. Jadi kalau misalnya dikolaborasi ya justru lebih cepat. Nah itu saja sih yang tambahan dari aku untuk kenapa penting sekali masyarakat adat ini disahkan. Iya, itu menarik itu, Bung. Dari sisi ekonominya. Selama ini kan ada semacam paradigma atau stigma malah bahwa identik dengan kemiskinan gitu, tidak maju, terbelakang lah gitu. Padahal kalau tadi dari kajian di 6 kabupaten itu justru sebaliknya lebih tinggi dari PAD. Tapi mungkin nanti semoga ada kesempatan kita akan fokus di kajian ekonominya untuk membuktikan bahwa tanpa investor dari luar pun teman-teman atau komunitas adat itu bisa eksis gitu. Iya persis. Gitu. Oke, Bung Jakob, sekali lagi terima kasih hampir 1 jam bersama kami untuk semua pengetahuan, informasi dan juga pengalamannya. Ini sangat berharga dan ini juga nanti bisa kita sampaikan ke publik. Semoga atensinya kepada komunitas adat itu semakin lebih tinggi lagi. Sekali lagi terima kasih dan salam untuk teman-teman dan salam sehat selalu.